Halo semuanya, balik lagi di channel Himatif Usul. Di video kali ini kita akan belajar mengenai struktur data dan algoritma. Jadi, struktur data adalah bagaimana cara kita menyusun data-data yang kita punya. Nah, kenapa perlu kita struktur? Tujuannya agar nantinya data itu bisa kita gunakan dengan lebih efektif. Lebih efektif di sini maksudnya ketika kita perlu untuk mengakses ataupun memodifikasi data kita, itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah dan juga cepat, teman-teman. Kemudian dengan pemilihan struktur data yang tepat, itu kita bisa juga mengoptimalkan penggunaan memori kita. Jadi kita bisa meminimalkan kemungkinan adanya memori yang terbuang sia-sia ataupun percuma. Nah, struktur data ini itu ada dua tipenya, yaitu primitif dan non-primitif. Untuk yang primitif ada integer, float, char, boolean, dan yang non-primitif itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu linear dan non-linear. Untuk yang linear ada array, linked list, stack, queue, dan untuk yang non-linear ada graph dan tree. Nah, masing-masing dari struktur data ini itu memiliki cara pengorganisasian data yang berbeda-beda, teman-teman. Dan masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mau pakai struktur data yang mana itu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya algoritma. Nah, algoritma ini adalah sekumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, pastikan langkah-langkah penyelesaian yang kita buat itu clear ya teman-teman atau jelas supaya tidak ada ambigu. Jadi program kita itu bisa berjalan ataupun berfungsi sebagaimana kita harapkan. Nah, untuk mengetahui seberapa bagus nih algoritma yang kita buat, itu kita biasanya concern tentang dua hal. Yang pertama waktu, dan yang kedua space. Jadi, seberapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma kita untuk menyelesaikan tugas, dan juga seberapa besar space yang dibutuhkan untuk komputasi dari algoritma kita. Nah, untuk mengukur kedua hal ini, itu dalam SDA kita mengenal yang namanya notasi Big O. Jadi notasi Big O itu adalah cara mendeskripsikan performa suatu algoritma. Tapi perlu dicatat bahwa pengukuran notasi Big O ini tuh untuk worst case scenario atau skenario terburuk. Jadi bagaimana algoritma kita bekerja seiring dengan bertambahnya data atau seiring dengan semakin besarnya data gitu. Nah, di sini ada grafik dari kompleksitas Big O, dimulai dari O of 1, O of log n, sampai O of n faktorial. Dan kalau kita lihat nih, salah satu kompleksitas Big O-nya, si O of 1, itu dia mulai dari datanya kecil sampai datanya besar sekalipun, dia time dan space consumption-nya itu akan segitu-segitu aja, dia nggak akan bertambah. Sehingga bisa kita katakan algoritma dengan kompleksitas O of 1 itu bisa bekerja dengan cukup baik untuk inputan data ataupun data yang besar. Sementara kalau si O of n faktorial ini, kalau kita lihat dia semakin bertambahnya input, maka time dan space consumption-nya itu juga akan bertambah, bahkan sangat pesat kalau kita lihat dari grafiknya. Nah, ini menunjukkan kalau algoritma dengan kompleksitas O of n faktorial itu kurang bagus untuk bekerja dengan data yang besar, teman-teman. Nah, terus gimana sih cara kita mengkalkulasikan Big O? Caranya itu adalah dengan melakukan dua langkah, yaitu yang pertama menghiraukan konstan, dan yang kedua mengeliminasi notasi yang lebih rendah. Di sini aku udah siapin satu buah notasi, yaitu Tn sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Dan kita akan kalkulasikan kompleksitas Big O dari notasi ini. Jadi yang pertama, kita akan menghiraukan konstan. Nah, dari notasi ini, konstannya itu adalah si angka 2 ini. Jadi kalau kita hiraukan, kita dapatkan Tn sama dengan n kuadrat ditambah n. Langkah selanjutnya, kita mengeliminasi notasi yang lebih rendah. Ingat bahwa ini adalah Big O untuk worst case atau skenario terburuk. Jadi kalau antara n kuadrat sama n, ini kan yang lebih buruk itu kan yang n kuadrat ya, untuk bekerja dengan data yang besar. Sehingga bisa dibilang si n ini memiliki notasi yang lebih rendah. Jadi kalau kita eliminasi, kita dapatkan hasilnya n kuadrat. Sehingga hasil kalkulasi kompleksitas dari notasi Tn sama dengan 2n kuadrat ditambah n ini adalah ON kuadrat. Gitu, teman-teman. Nah, terus gimana sih kalau kalkulasi Big O-nya dalam kode? Nah, di sini aku udah siapin dua buah algoritma yang tujuannya itu sama, yaitu untuk menghitung jumlah n suku pertama.
Nah, tapi di pendekatan pertama itu kita menggunakan perulangan for, teman-teman. Sementara untuk yang kedua itu kita menggunakan rumus SN dari aritmatika. Nah, untuk algoritma yang pertama, itu operasi yang dilakukan nanti akan bergantung dengan banyaknya inputan yang dimasukkan sama user. Jadi kayak misalnya kalau N-nya itu dimasukin 10, maka nanti operasi ini akan diulang sebanyak 10 kali. Sementara kalau untuk pendekatan kedua, mau berapapun N yang diinputkan, itu nanti operasi yang dilakukan hanya si satu buah ini aja, satu buah baris kode ini. Jadi kayak mau N-nya 10, 100, 1000, atau berapapun, nanti operasinya hanya satu buah ini aja. Sehingga bisa kita simpulkan untuk pendekatan yang pertama, itu kompleksitas big O-nya adalah O of N. Karena dia bergantung pada inputan dari user dan berbanding lurus dengan inputan user itu. Sementara untuk yang pendekatan kedua, memiliki kompleksitas O of One. Karena mau berapapun data yang dimasukkan, kompleksitasnya itu, maksud saya operasinya, itu hanya satu itu. Sehingga time dan space consumption-nya juga nggak akan berpengaruh gitu. Nah, sehingga kalau dibandingkan antara dua algoritma ini dengan tujuan menghitung jumlah N suku pertama, maka akan lebih baik jika kita menggunakan pendekatan yang kedua. Nah, tadi kan kita udah belajar nih bahwa struktur data itu ada beberapa jenisnya. Kali ini kita akan pelajari salah satu dari struktur data itu, yaitu struktur data array. Jadi, array ini adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama di memori. Misalnya teman-teman, kita mau menyimpan daftar lagu kesukaan. Nah, itu kan mungkin kita bakalan buat seperti ini ya. Kita bakalan buat variabel untuk lagu itu. Dan misal nih, lagunya adalah Potong Bebek Angsa. Terus, misal kita punya dua lagu kesukaan lain. Ini aku bakal copy dulu. Terus ini kita buat variabel baru, yaitu lagu kedua dan lagu ketiga. Dimana lagu keduanya misal Pelangi-Pelangi. Dan lagu ketiganya misal Semut-Semut Kecil. Nah, ini kita sudah menyimpan lagu dalam variabel lagu 1, lagu 2, dan lagu 3. Tapi, misal kita punya 50 lagu nih teman-teman, atau mungkin lebih gitu. Itu kan mungkin kita akan mengcopy kode ini, kemudian kayak membuat variabel sampai sebanyak 50 dan mengisikan masing-masing variabel tersebut kan dengan judul lagunya. Nah, itu kan nanti akan membuat kode kita tuh jadi kurang bagus, teman-teman. Nah, karena di sini lagunya ini memiliki tipe data yang sama, sebenarnya kita bisa simpan aja dia di dalam si array. Jadi cara membuat array itu adalah dengan membuat tipe datanya, kemudian kita deklarasikan nama array-nya misalnya array lagu, kemudian kurung peta, dan di dalam kurung peta ini adalah besar dari si array lagunya. Karena di sini kita punya 3 lagu, maka kita akan buat besarnya itu adalah 3. Dan untuk value-nya itu kita akan simpan di dalam kurung kurawal. Nah, kita akan masukkan daftar lagunya. Lagu pertama, Potong Bebek Angsa. Kemudian yang kedua, Pelangi-Pelangi. Dan yang ketiga, Semut-Semut Kecil. Nah, dengan begini kita udah bisa menggantikan bentuk kode ini nih menjadi satu buah baris ini aja. Jadi kayak dengan array ini juga kita kayak nggak perlu nih buat variabel-variabel baru untuk setiap lagunya. Karena kan kayak nggak mungkin juga kan kita kayak bakal inget-inget nama variabelnya gitu. Jadi dengan pembuatan array ini kita bisa langsung buat dia jadi seperti ini aja. Jadi kita udah bisa hapus kode ini. Nah, terus dalam array, teman-teman, itu ada yang namanya index. Jadi, index di dalam array itu kita gunakan untuk mengakses si elemen array-nya. Jadi, dalam array itu pengindeksan dimulai dari 0 ya, teman-teman. Jadi, kalau untuk si Potong Bebek Angsa ini memiliki indeks 0,
Kemudian si pelangi-pelangi ini memiliki indeks 1, dan si semut-semut kecil ini memiliki indeks 2. Jadi misal kita nih mau print pelangi-pelangi gitu ke konsol. Caranya adalah dengan kita printf, kemudian %s karena dia string. Nah, kemudian nama array-nya yaitu array lagu, dan di dalam kurung petanya ini adalah indeks dari lagu yang mau kita print atau elemen array-nya. Karena di sini kita mau print pelangi-pelangi dan pelangi-pelangi ini indeksnya adalah 1, maka kita buat di sini array lagu untuk indeks ke 1. Oke, coba kita run. Maka kita akan dapatkan di sini itu pelangi-pelangi. Kita sudah berhasil mengakses elemen dengan indeks ke 1. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita mau mengakses semua isi dari elemen array lagu, teman-teman. Itu kan mungkin kita akan melakukan seperti ini. Kita akan mengcopy, kemudian untuk indeksnya kita masukkan satu-satu, itu 0, 1, dan 2. Nah, ini coba kita run. Kita kasih /n supaya ada barisnya. Nah, kita sekarang sudah berhasil memprint isi dari array lagu. Nah, tapi kan teman-teman, ini kan kita juga mengulang kode sampai 3 kali ya, sebanyak elemen yang ada di array lagu. Mungkin kalau masih 3, masih nggak apa-apa. Tapi bayangin kalau misalnya array kita ini isinya udah banyak gitu. Kayak misalnya ukurannya udah 50 gitu. Nah, mungkin kan kita harus mengcopy lagi nih sebanyak 50 kali kan. Yang mana itu tuh kurang efektif. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan perulangan. Dan di sini kita bisa menggunakan misalnya perulangan for. Caranya adalah dengan for integer i yang indeksnya itu dimulai dari 0. Kemudian ulangi sampai kurang dari besar array-nya. Itu kurang dari 3. Kenapa kurang dari 3? Karena kan indeks itu kan kita mulai dari 0 ya. Sehingga nanti elemen yang terakhir itu pasti indeksnya kurang dari si besar array-nya gitu. Jadi nanti yang terakhir ini kayak misalnya ini array-nya besarnya 3. Nanti yang terakhir, elemen terakhir itu indeksnya adalah 2. Sehingga kita buat di sini kecil dari besar array-nya 3, kita buat kecil dari 3. Kemudian indeksnya kita increment. Nah, terus kita masukkan kode untuk print tadi. Array lagu dengan indeks yaitu si i ini, teman-teman. Nah, sekarang coba kita run. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan hasil yang sama. Kita sudah berhasil mengakses dan juga memprint elemen dari array lagu ini, teman-teman. Kemudian sekarang gimana kalau misalnya kita mau memodifikasi elemen dari array ini? Nah, kita bisa lakukan itu dengan cara array lagu, kemudian indeks dari yang mau kita ubah. Misalnya kayak si semut-semut kecil nih, mau kita ubah. Si semut-semut kecil ini, itu kan indeksnya adalah 2 ya teman-teman, karena dimulai dari 0. Ini kan potong bebek angsa tadi 0, ini 1, ini 2. Jadi, karena kita mau ubah si semut-semut kecil, kita buat di sini 2. Jadi, array lagu untuk indeks kedua, tolong ubah menjadi, misalnya kita ganti jadi lihat kebunku. Lihat kebunku. Nah, kita buat dia di atas perulangan for-nya ya. Sini. Nah, sekarang coba kita run. Nah, sekarang elemen dengan indeks kedua di sini sudah berubah. Yang tadinya semut-semut kecil berubah menjadi lihat kebunku. Nah, kira-kira seperti itu cara kita memodifikasi isi dari
uh, elemen array ya teman-teman. Nah, ini kan kita um, mendefinisikan besar dari array-nya itu di kodenya kan teman-teman. Ini tuh kita sebut sebagai array statis. Tapi bisa nggak sih kita um, besar dari array-nya itu didefinisikan oleh user? Jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi itu namanya tuh array dinamis. Jadi besar array-nya itu nggak langsung kita buat di kodenya. Jadi itu kita minta dari user. Usernya tuh mau besar array-nya itu seberapa. Jadi caranya adalah kita deklarasikan dulu untuk size-nya. Misalnya size-nya itu n. Kemudian kita minta user untuk memasukkan size-nya dengan menggunakan scanf. Nah, setelah itu baru kita deklarasikan si array-nya. Misalnya kita mau buat array nilai dengan tipe float. Dan besarnya itu adalah n, sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Nah, selanjutnya kita mau minta user untuk sekalian mengisikan array-nya ya, teman-teman. Jadi kita gunakan pulangan for yang indeksnya dimulai dari 0, kemudian lakukan pulangan sesuai dengan besar array-nya, kemudian increment. Dalam pulangan for-nya kita melakukan scanf atau meminta inputan dari user. Array nilai dengan indeks id. Jadi nanti user akan mengisikan sendiri si array nilai ini. Terus nanti biar kelihatan kita langsung print aja array yang udah dibuat sama user itu dengan indeks yang dimulai dari 0. Kemudian print. Kita gunakan printf. Kita nanti akan print hanya 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Array nilai. Nah, oh ya, kita buat ini deh. Kita buat perintahnya biar jelas. Masukkan besar array. Terus juga kita buat di sini biar kelihatan array Anda adalah oke. Yang kita ini ya hapus aja. Sekarang coba kita run. Nah, masukkan besar array, misalnya besar array-nya kita mau buat 5. Terus kita masukkanlah array-nya, misalnya 12, 34, 56, 78, dan 90. Oh, tunggu, kita kasih spasi dulu. Kita run ulang. Biar lebih rapi. Misalnya besar array-nya 5, kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90,5. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat array dinamis dengan isi yang dengan elemen array yang kita inputkan sendiri, yaitu 12, 34, 56, 78, dan 90,5. Jadi seperti itu cara kita membuat array dinamis ya teman-teman. Selanjutnya, di array itu, ini dari tadi yang kita buat adalah array satu dimensi teman-teman. Nah, di array itu juga bisa multidimensi. Jadi, multidimensi itu kita bisa memiliki lebih dari satu dimensi. Dan dimensinya itu juga nggak terbatas ya teman-teman. Bisa lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Tapi untuk contoh, kita akan menggunakan array 2 dimensi. Multidimensi. Nah, caranya adalah dengan mendeklarasikan array-nya. Misalnya tipe datanya integer.
kemudian array multidimensi. Kemudian kita bakalan butuh dua ukuran, teman-teman, karena kita membuat array dua dimensi kan. Yang pertama ini ukuran barisnya, misalnya kita mau buat 2, dan untuk kolomnya kita mau buat 3. Nah, untuk pengisian elemennya, caranya kita buat di dalam kurung kurawal. Terus di dalam kurung kurawal, untuk baris yang pertama, kita buat di dalam kurung kurawal juga. Kemudian kita isikan nilainya, misalnya 90, 50, 80. Terus untuk baris kedua, kita buat di dalam kurung kurawal juga. Misalnya nilainya 197,83. Nah, begini kita sudah berhasil membuat array multidimensi, teman-teman. Jadi di sini array multidimensinya itu kita memiliki dua baris dan juga 3 kolom. 1, 2, dan 3. Ini juga 1, 2, dan 3. Nah, untuk misalnya jika kita ingin memprint array-nya, itu caranya sama, kita menggunakan perulangan for juga. Tapi di sini kita butuh 2 indeks, teman-teman. Karena kan di sini kan kita punya 2 dimensi ya. Jadi kita buat perulangan for-nya, indeksnya dimulai dari 0, kemudian kurang dari barisnya yaitu 2, kemudian kita increment. Nah, di dalam for-nya ini kita buat perulangan for lagi untuk si kolomnya, teman-teman. Jadi misalnya indeksnya itu J, kita mulai dari 0 juga, J kecil dari 3, kemudian J kita increment. Lalu kita buat perintahnya yaitu printf persen D array multidimensi. Kemudian ini kita isikan dengan I, dan yang ini pakai indeks yang J. Kita kasih di sini /n biar dia membuat batch baru, biar lebih rapi. Nah, ini kita hapus saja dulu. Sekarang coba kita run. Oh, tunggu, kita kasih spasi juga biar rapi. Oke, kita run. Nah, sekarang kita sudah berhasil ngeprint array multidimensi ini ke konsol. Sudah sesuai ya, teman-teman. 90, 50, 80, dan 100, 97, 83. Nah, kira-kira seperti itu cara kita membuat array multidimensi, teman-teman. Nah, gimana? Jadi, aku harap semoga teman-teman bisa paham ya sama penjelasannya. Mungkin sekian dulu untuk video belajar kita hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di next video. See you, bye-bye.